Prinsip yang paling utama sih, Streakaway itu nggak pernah nolak orderan meskipun cuma satuan, karena kita nggak tahu nih rezeki datangnya dari mana, karena kita bisa jadi nih orderan yang satu itu bisa membawa orderan yang ribuan kayak gitu. Itu sih. Terus juga sekarang kan alhamdulillah sekarang juga tergabung di komunitas Equinox namanya, salah satu organisasi mengakomodir jersey untuk Liga 3, dan untuk tahun ini jersey-nya Persepam insya Allah Streakaway yang pegang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saat ini sedang kebetulan jadi manajer di Streakaway yang lokasinya di Jalan Temenggungan nomor 5 Pamekasan. Untuk Streakaway sendiri udah berdiri 5 tahun Mas ya, dari tahun 2017. Sama sebenarnya kalau Streakaway ini bukan saya sendiri ya, saya di sini cuma diamanahin buat jadi manajer. Yang untuk foundernya sendiri ada 4 orang nih, ada Ado, Andi, terus Tio, sama saya sendiri kayak gitu. Jadi Streakaway ini bukan usaha saya sendiri, jadi dari teman aja gitu Mas, kayak gitu. Nama Streakaway sendiri diambil dari ini ya, dari strike awalnya cuma strike aja, terus ketika kalau cuma strike aja kok kayak ada yang kurang gitu, jadi kita tambahin Streakaway lah. Kenapa kok Streakaway? Karena basicnya dari 4 founder ini juga dari dulunya teman-teman suka balapan gitu. Kalau balapan kan itu identik dengan track yang lurus gitu, jadi diambil kesimpulan kalau misalkan namanya Streakaway. Streakaway kalau misalkan di ini kan jalan yang lurus, kalau misalkan kita ambil ke Al-Quran lagi, itu ada namanya yang Shiratal Mustaqim gitu. Nah kayak gitu, jadi jalan yang lurus. Dengan ibarat kata, teman-teman diharapkan di sini juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif meskipun ketika ada orderan ataupun ketika bekerja di sini, kayak gitu sih Mas. Alasan untuk didirikan Streakaway karena di sini gelisah sih sebenarnya, karena kalau dilihat nggak ada konveksi yang modern lah kayak gitu, karena teman-teman konveksi di sini masih banyak berkecimpung di orderan yang lama, kayak di bahan-bahan yang cotton carded dan lain-lain. Karena basicnya untuk saya sendiri waktu SMA dulu pengen pesen kaos kelas itu pun harus ke Malang gitu, kenapa nggak kita sediain aja di Pamekasan. Jadi dari basic itulah mungkin itu adalah suatu peluang yang mungkin bisa ditangkap buat ngediriin usaha Streakaway sendiri. Awal mula kan Streakaway itu cuma toko yang ukurannya 3x3 Mas ya. Itu awal 2017 dengan 4 orang ini gantian nih shiftnya. Jadi ada yang jaga pagi, ada yang jaga malam kayak gitu. Jadi karena memang kesibukannya itu waktu masih kuliah, jadi teman-teman saling silih berganti buat jaga toko. Habis gitu, karena memang basicnya dari racing, yang jualannya dulu tuh kayak brand racing line, service dan lain-lain kayak gitu. Terus awal berjalan setelah 1 tahun 2 tahun, kok pangsa pasarnya makin sempit ya, maksudnya dilihat yang order itu semakin sedikit gitu. Terus dilihat juga beberapa waktu lalu ada kesempatan buat menganalisis data. Kalau misalkan memang ada peralihan konsumen nih, yang awalnya yang suka racing malah suka yang kaos polos. Jadi setelah itu kita alihin ke kaos polos kayak gitu dan konveksi. Salah satu cara buat nge-branding Streakaway itu kayak gini sih, dengan meningkatkan tetap kualitas nih. Kualitas kalau misalkan memang kita jualan itu kualitas adalah yang utama kalau menurut saya. Jadi gimana caranya kita misalkan mau jual barang nih, gimana caranya kita kalau mau pakai tuh tetap keren gitu. Jadi entah itu mulai dari sisi jahitan, entah itu mulai dari sisi desain dan lain-lain. Jadi gimana caranya orang tuh bangga gitu punya produk buatan dari Streakaway kayak gitu sih Mas.
Kalau dari 2017 tuh pas waktu awal buka kita sebar brosur nih, sebar brosur kayak di tempat-tempat kabupaten yang ramai kayak gitu. Terus habis gitu setelah adanya IG kan udah mulai masif nih. Setelah IG masif kita mulai iklan di Instagram, terus kita juga undang influencer. Habis gitu sekarang ini kan juga udah lagi musim TikTok nih, peralihan marketingnya udah mulai berubah, jadi kita tetap masuk ke TikTok dan lain-lain kayak gitu. Sama mungkin nanti teman-teman juga udah mulai nyiapin sih yang namanya konten YouTube channel kayak gitu sih. Target pasar atau potensi market sih teman-teman targetin tuh di SMA sama kuliah ya. Kenapa SMA kuliah? Karena yang namanya orang sekolah tuh gak ada matinya sebenarnya. Jadi setiap orang yang keluar pasti nanti bakal ada orang masuk lagi baru. Kayak contohnya nih, kan targetnya biasanya kaos kelas, kaos angkatan gitu. Kaos kelas itu kan misalkan satu sekolah aja bisa 10 kelas. Jadi kan lumayan kan kalau misalkan kita anggap separuhnya aja bisa order straight away itu, anggaplah 5 kelas. 5 kelas kali 30 lumayan kan, kurang lebih sekitaran 150 piece sudah masuk nih kayak gitu. Untuk orderan yang mungkin unik sih kayak kaos-kaos couple mungkin ya. Jadi teman-teman tuh kayak ngirim foto nih, kirim foto yang bareng sama pacarnya kayak gitu. Terus ada tulisan-tulisan mainnya kayak itu unik banget sih, lucu aja gitu. Terus untuk orderan yang paling besar sebenarnya mungkin kisaran di 1000 sampai 1600 piece gitu ya. Kayak mungkin kemarin ada orderan dari SMP1 itu 1500 piece bisa dikerjain dalam waktu kurang lebih satu minggu kayak gitu. Terus juga dulu pernah ada orderan jersey juga dari Sumeneb itu kurang lebih 1000 piece dalam waktu 3 hari kayak gitu. Jadi itu sih mungkin dalam mengelola waktu, gimana caranya orderan bisa tepat waktu, itu sih yang mungkin jadi keunikan tersendiri dalam melakukan proses produksi. Kendalanya mungkin ketika ada orderan nih, ada orang mungkin mau bikin 1000 piece misalkan nih, terus dia pengen turun waktu 1 minggu gitu. Jadi teman-teman karena memang di sini nggak ada supplier yang memang stay ataupun tersedia di Pamekasan, itu mungkin jadi kendala tersendiri buat tim produksi gitu. Karena kita pun juga harus pulakan barang ataupun order barang sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan di manajemen. Jadi orderannya minimal paling nggak ke Bandung nih, kita harus ngatur waktu gimana caranya dalam 1 minggu itu udah selesai, antara kaosnya udah dateng, terus jahitan serta sablon kayak gitu. Jadi itu sih yang mungkin memang jadi kendala utama. Terus untuk kendala selanjutnya miskom antar karyawan mungkin ya, ataupun tim kerja. Jadi gimana caranya kita tetap bisa ngatur. Kalau misalkan ada miskomunikasi itu pasti ada hal yang lumrah yang mungkin terjadi, karena memang yang namanya dalam sistem kerja itu pasti ada yang kadang mungkin nggak dikerjain kayak itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita pun juga sebagai leader harus bisa bikin evaluasi tim dalam kurun waktu 1 bulan lah paling nggak. Jadi dari situ ketahuan nih siapa yang mungkin nanti bisa salah ataupun sistem apa yang mungkin bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Jadi dari itu kita juga bikin hasil atau solusi yang baik, gimana caranya sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Terus juga kalau misalkan memang bisa bikin biar tambah raket juga antar tim kerja juga, itu lebih baik. Karena biasanya sih kalau di Strikeway kadang 1 bulan 1 kali atau itu bisa makan-makan, ataupun 2 bulan sekali itu juga bisa lakukan gathering kayak gitu. Terus kalau untuk tiap tahunnya insya Allah kalau ada budget kita tetap usahain buat bisa liburan bareng-bareng. Untuk masalah pandemi ini kan, pandeminya kalau nggak salah jadi 2 kali nih, 2020 sama 2021 kan ya. Kalau 2020 itu insya Allah masih aman sih, karena kegiatan-kegiatan pun juga nggak seberapa dihentikan. Kecuali kalau untuk pandemi 2 nih, itu memang benar-benar ngaruh banget buat entah itu buat finansial ataupun buat kegiatan yang ada di Strikeway sendiri. Kalau misalkan pas waktu pandemi 1 kita pun masih aman gitu, masih mungkin kurang, cuma masih ada dalam target. Nah kayak gitu. Kalau untuk yang pandemi 2 ini
memang benar-benar ngaruh, entah itu dari segi kesehatan teman-teman kerja, terus kesehatan dari teman-teman yang order ke sini pun itu akan udah kita terapin protokol kesehatan. Cuma karena memang yang datang itu pun sedikit, jadi paling nggak kita nginisiatin untuk melakukan shift kerja kayak gitu. Entah ada yang libur, siapa yang hari ini siapa yang libur. Terus biasanya kan teman-teman liburnya 1 minggu 1 kali, tapi waktu itu bisa jadi 1 orang bisa libur 2 kali, tergantung dari job desk kerja yang mungkin terlalu riskan untuk diliburkan kayak gitu. Jadi memang dilihat dulu nih job desk apa yang lebih riskan ataupun job desk apa yang masih bisa dikerjain dari rumah, itu nanti bisa dikerjain dari rumah kayak gitu. Terus untuk jumlah ordernya sendiri itu bisa menurun sampai kurang lebih 60% ya. Misalkan yang bulan ini tuh targetnya 1750, itu bisanya paling cuma orderannya 600 piece kayak gitu. Itu sih, itu yang memang benar-benar ngaruhin ke finansial banget. Oleh sebab itu mungkin nanti juga teman-teman kalau misalkan memang punya bisnis itu memang harus benar-benar ngatur yang namanya cash flow kayak gitu. Ya itu paling enggak kalau kemarin itu ada pengurangan nominal gaji, terus siasatinnya juga ada ini saving uang simpanan yang digunakan buat dana operasional pun ataupun dana darurat kayak ada pandemi kayak gini. Sama ini sih mungkin kayak kerjasama sama kafe-kafe buat tetap survive, gimana caranya biar tetap ada orderan, kerja sama kayak sama Markas, sama Rujakin kayak gitu-gitu sih. Jadi biar ada kolaborasi produk kayak gitu. Memang basicnya kita nggak punya karyawan ataupun tim kerja yang basic udah punya bisa sablon. Jadi kami di sini bertekad buat sekolahin mereka sih. Pas waktu dulu awal-awal kita orderan 50 piece tuh langsung salah semua gitu. Jadi kita harus tanggung jawabkan itu, tanggung jawab moral. Jadi kita ganti. Habis setelah diganti kita pun punya inovasi gimana caranya karyawan ataupun tim kerja tetap bisa mengikuti alur ataupun perkembangan yang ada. Jadi kita ikutin sekolah sablon Indonesia namanya. Nah, dari situ kita mulai mengenal nih yang namanya komunitas. Nah, untuk komunitas sendiri itu banyak sih, dari Jawa itu banyak, di Pulau Jawa itu banyak. Terus yang paling besar tuh kalau komunitasnya ada Screen Printing Solo, Screen Printing Jogja sama Bandung. Karena kiblatnya itu untuk clothing ya, clothing itu kiblatnya di Bandung sebenarnya memang, karena untuk produksinya memang di sana banyak brand-brand ataupun tempat vendor yang memang bagus banget nih buat dikerjain ataupun dijadikan role model buat usaha kita jadi lebih baik lagi. Terus kalau misalkan untuk pembagian kerja, karena memang dulu dari 4 orang ini punya sistem kerja yang beda-beda ya. Jadi 1 orang bisa serabutan nih, bisa ngerjain yang namanya press, yang namanya packing. Ya, alhamdulillah setelah 5 tahun berjalan, Streakaway pun juga punya tim kerja yang insya Allah solid buat ngerjain. Dari misalkan sekarang udah ada adminnya sendiri, tim desainnya sendiri, terus tim kontennya pun sekarang udah alhamdulillah udah ada 2, divisi produksinya juga udah ada kurang lebih 6 nih, mulai yang dari packing, ngepres, masukin stiker, terus sampai ke finishing kayak bagian tim packaging dan kirim kayak gitu. Untuk after salesnya, jadi teman-teman di sini kan ketika ada orderan tuh nyatet yang namanya nomor WA, nama dan segala yang dibutuhin gitu, entah itu orderannya kayak gitu. Terus dari situ setiap ada orderan, entah pas waktu di akhir bulan ataupun setelah orderannya selesai, itu di report ataupun kita mintain datanya satu-satu, gimana sih kritik ataupun ada saran yang pas buat ngembangin dari setelah ordernya tersebut kayak gitu sih. Untuk inovasi yang dikembangkan juga, Streakaway sekarang udah berbentuk badan hukum ya dengan nama 54 Indokarya, CV 54 Indokarya. Jadi kenapa 54? 5 itu nomor rumah, terus untuk 4-nya ini ada 4 foundernya, jadi 54 Indokarya. Indokarya itu gimana caranya Indonesia bisa berkarya kayak gitu. Terus untuk berbadan hukum sudah mulai dari tahun 2021. Kenapa berbadan hukum? Karena waktu itu ada orderan dari pemerintah
yang mewajibkan ataupun mengharuskan harus berbadan hukum. Jadi kita mau gak mau harus memang benar-benar, karena dengan adanya legalitas hukum itu juga makin menambah ini ya, makin menambah power ataupun semakin menambah banyak orderan. Alhamdulillah dari semenjak berbadan hukum, insya Allah rezekinya udah tambah banyak nih kayak gitu. Jadi gak tutup kemungkinan ketika kita berbadan hukum itu juga bakal lebih bisa punya power nih buat menangin vendor ataupun jadi vendor dari pihak pemerintah kayak gitu, sama perusahaan-perusahaan besar. Juga dari berbadan hukum juga trust dari konsumen tuh juga bakal lebih terpercaya gitu. Itu sih. Terus juga sekarang kan alhamdulillah sekarang juga tergabung di komunitas Equinox namanya, salah satu organisasi mengakomodir jersey untuk Liga 3, dan untuk tahun ini jersey-nya Persepam insya Allah Strike Away yang pegang kayak gitu. Terus untuk aparel, nah misalkan nih ada orang order terus dia minta aparel Nike terus kayak Adidas gitu, kenapa kita gak mau? Karena kita udah prinsip gimana caranya awal tadi orang mau pakai Strike Away itu keren gitu, jadi kita gak mau kalah sama mereka yang udah berkecimpung di dunia aparel duluan kayak Nike dan Adidas. Jadi gimana caranya kita bisa bersaing kayak gitu. Terus untuk mungkin ada beberapa orderan sih prinsipnya yang kita tolak, kayak gambar-gambar yang berbau satanis gitu. Karena kenapa? Karena ngerasa gak enak aja gitu kalau misalkan kita ngelakuin ataupun jalanin sablonan terus yang digambarnya itu satanis, kayak kurang enak aja gitu buat dipandang kayak gitu sih. Prinsip yang paling utama sih Strike Away itu nggak pernah nolak orderan meskipun cuma satuan, karena kita nggak tahu nih rezeki datangnya dari mana, karena kita bisa jadi nih orderan yang satu itu bisa membawa orderan yang ribuan kayak gitu. Salah satu inovasi ataupun yang sekarang mungkin inovasinya malah jadi kendala ya. Jadi Strike Away itu sekarang udah buka cabang nih di Sumeneb, alhamdulillahnya di Jalan Setiabudi nomor 1. Cuma karena mungkin dari kami pun kurang survei ataupun dari kurang ngolah datanya dengan baik, saya rasa untuk di Strike Away Sumeneb masih kurang maksimal ya, karena kalau dilihat dari segi data orderannya pun juga agak sebanyak ketika di Pamekasan gitu. Entah itu dari memang target pasarnya kurang ataupun ini masih kita terus lidiki gimana caranya Strike Away Sumeneb ini bisa berkembang gitu. Tapi untuk sekarang sih udah mulai berkembang karena segmentasi pasarnya udah di sana itu rata-rata kayak instansi-instansi. Jadi instansi itu lumayan nih sekarang orderannya juga lumayan banyak kayak gitu. Apalagi pas waktu Agustusan kemarin, alhamdulillah ada orderan yang cukup banyak lah kalau di Sumeneb kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai berkembang sih. Cuma memang untuk kendalanya di cabang nih memang rata-rata mungkin nggak bakal sepesat kayak di pusat gitu. Itu aja sih. Bisnis itu apa ya? Mungkin saya mulainya dari kenapa mulai berbisnis gitu ya. Karena jujur aja kalau saya sendiri pun nggak suka nih mau kerja tuh harus pakai kemeja gitu. Nah kalau saya tuh kurang sukanya di situ. Kenapa kurang suka? Karena kalau saya sendiri ngerasa ribet gitu. Terus kalau apa itu bisnis? Bisnis tuh kalau menurut saya suatu wadah yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu sih. Jadi kan percuma nih kita punya bisnis tapi nggak bisa bermanfaat. Gimana caranya kita bisa memberikan pelayanan buat orang lain secara servis ataupun jasa dengan baik. Terus yang kedua gimana caranya tim kerja yang bisa dapat nafkahnya pun dari sini juga berkah dan halal kayak gitu. Jadi gimana caranya bisnis itu bisa berkembang besar dan memberi dampak yang baik buat tim kerja. Apakah digital marketing itu penting? Kalau menurut saya tuh penting banget sih, apalagi di era 2022 ini mulai adanya TikTok, terus IG Ads tuh benar-benar sangat membantu dari segi pemasaran. Bukan yang offline tuh malah nggak ini ya, bukan yang offline tuh nggak laku, tapi dengan adanya digital marketing ini semakin memudahkan pengusaha ataupun di dunia usaha tuh untuk lebih gampang menjangkau. Contohnya nih, kalau misalkan kita lihat sendiri, Strike Away itu kan bukan di pinggir jalan, dan itu pun jalan kalau misalkan mau Strike Away bukan jalan tembus. Jadi
orang yang mau ke Streakaway itu sendiri memang benar-benar orang yang pengen mau beli gitu, bukan cuma sekedar lewat terus oh kok ada toko gitu terus ada mampir, jarang kan ada yang kayak gitu. Jadi memang orang yang benar mau beli ke Streakaway itu rata-rata orang yang memang benar-benar udah niat dari rumahnya atau dari mana buat kesini. Kenapa penting? Yaitu sendiri kalau kita ngaca di data orderan, kalau misalkan di 2017 kita bisa anggapannya cuma 300 piece per bulan gitu. Ya alhamdulillah dengan dibantu dengan digital marketing sama usaha teman-teman semua, alhamdulillah sekarang udah mulai tembus nih minimal 1000 piece per bulan kayak gitu. Dari Streakaway sendiri, insya Allah kalau ada rezeki pengennya kita buka cabang lagi di Sampang. Karena rata-rata orang yang order itu secara offline ya. Meskipun kita pakai digital marketing, tapi rata-rata orang pasti kesini dulu. Karena konveksi itu biasanya minimal paling nggak harus lihat bahan kayak gitu. Targetnya karena untuk 2022 sampai 2023 ini nanti insya Allah kita bisa masarin lewat Tokopedia sama sekarang yang lagi ngetrend tuh TikTok Shop kayak gitu. Karena kan TikTok Shop nih mulai banyak banget nih. Kayak saya pernah lihat kalau di beranda-beranda TikTok tuh mulai banyak orderan-orderan sejenis kayak beberapa tempat, kayak salah satu contohnya yang mungkin kalau teman-teman tahu namanya Timonos gitu. Itu juga keren banget meskipun dia jualannya tokonya kecil tapi secara online dia survive banget, dan bahkan dia bisa targetnya 2.500 piece dari jualan TikTok Shop aja. Berarti kan yang namanya online marketing ini juga bakalan penting buat bisa ningkatin sales dari usaha tersebut kayak gitu. Oke nih, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Streakaway itu kayak ini toko retail dan konveksi. Jadi kalau kamu yang belum tahu nanti bisa follow di IG-nya streakaway.id, sama kalau lokasi tokonya Jalan Tumenggungan nomor 5. Dan mungkin buat motivasi buat teman-teman nih, kalau misalkan memang teman-teman mau buka usaha, jangan lupa ibadahnya juga ditambah gitu, entah itu mulai dari sholat duha ataupun sholat tahajud. Terus juga kalau misalkan memang bisa, tim kerjanya pun juga dibantu buat bisa ibadahnya juga. Contohnya kalau di Streakaway itu kalau misalkan setiap azan istirahat dulu, nanti sholat dulu, baru nanti kerja lagi. Jadi kayak apa ya, kayak itu yang mungkin bisa jadi penambah sih. Mungkin kita memang bener nih bisa ngelakuin sesuatu dalam, mungkin kalau sholat kan mungkin paling nggak maksimal 30 menit. Tapi dari 30 menit itu kita bisa istirahat dulu biar kita bisa fokus lagi lah kayak gitu. Jadi itu sih mungkin ibadahnya jangan lupa kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Legenda Kreatif. Bucin biasanya kaos-kaos couple gitu. Terus kayak mau gini.